Oke, lanjut kini kita masuk ke kawasan Asia Tenggara dan sedikit ke bawah, yaitu kawasan Oseania, bos. Jadi kini perlahan tapi pasti peta kekuatan militer di kawasan kita mulai bergeser. Di Asia Tenggara, ASEAN, senjata kelas berat biasanya identik dengan tank, kapal perang, atau jet-jet tempur ya kan? Tapi kini ada tren baru yang mulai muncul, bos. Di kawasan kita, hanya dua negara bertetangga, yaitu Indonesia dan Australia, yang kini adalah dua negara yang sama-sama memegang senjata strategis, yang selama ini lebih sering kita dengar dari medan tempur Timur Tengah ataupun Eropa, yaitu SRBM, Short Range Ballistic Missile atau rudal balistik jarak pendek, bos. Jadi kawasan kita mulai naik kelas nih, semakin hardang ya kan? Nah, jadi admin kutip dari Indo Militer, sebuah situs militer yang informasinya bukan kaleng-kaleng nih, bos. Jadi, diketahui untuk rudal balistik ini, tetangga kita Australia memilih sistem rudal balistik M57 ATAMS. Rudal balistik yang diluncurkan dari sistem HIMARS, yaitu High Mobility Artillery Rocket System, buatan Mamarika. Diketahui bahwa pemesanan pertama mereka dilakukan pada Mei 2022 lalu, bos, dengan 20 peluncur M142 HIMARS dan 10 rudal M57 senilai sekitar 545 juta dolar Australia. Kemudian hingga Agustus 2023, jumlah peluncur mereka pun ditambah sehingga total menjadi 42 unit. Dan pada Maret 2025, 2 unit HIMARS pertama tiba di Australia, bos, dan seluruhnya akan lengkap sebelum akhir 2027 mendatang. Nah, kemudian yang cukup greget, disebutkan bahwa lokasi potensial penempatan rudal HIMARS Australia ini antara lain adalah di Darwin ataupun Pulau Christmas. Jadi ini lokasi potensialnya, bos, dimana kalau dari titik ini, maka jarak tembak ATAMS yang mencapai kurang lebih 300 km memungkinkan untuk menjangkau wilayah pesisir Indonesia. Dan tak main-main, rudal ini pun membawa ledak 227 kg high explosive dan cocok untuk menghancurkan target strategis seperti markas komando, jembatan, bunker, atau landasan udara. Sistem rudal ATAMS sendiri bukan pendatang baru, bos. Senjata ini sudah digunakan di berbagai medan perang, mulai dari Perang Teluk, Irak, dan Ukraina. Sementara itu, negara kita Indonesia mengandalkan rudal Kan buatan Roketsan Turki. Varian ekspor dari rudal Bora ini sudah mendarat di Kalimantan Timur, tepatnya di markas Yon Armet 18 Buritkang, dan terlihat sejak 1 Agustus 2025 kemarin, bos. Rudal Kan punya jarak tembak 280 km dan akurasi tinggi, bahkan katanya sedikit lebih presisi dari ATAMS, bos. Berkat sistem navigasi modern, yaitu lebih kecil dari 10 meter CEP, Circular Error Probable, itu adalah jarak lingkar rata-rata yang menunjukkan di mana 50% proyektil rudal akan jatuh dari titik target yang diinginkan. Yang mana ya, ini berarti setengah dari tembakan rudal akan mendarat dalam radius maksimal 10 meter dari titik target, dan ini sangat-sangat presisi. Targetnya sama, yaitu dapat menghancurkan fasilitas vital dan infrastruktur strategis lawan. Keduanya berada di kelas yang sama, yaitu SRBM, yang diluncurkan dari darat dan punya peran serupa sebagai alat deteren strategis. Dan bedanya ya, hanya di label battle proven-nya aja, bos. Rudal ATAMS sudah teruji di banyak medan perang karena ini sendiri dibeli dari Mamarika dan sudah sering dipakai oleh US Army di berbagai medan perang. Sementara rudal Kan masih terbilang baru di dunia militer. Dan mengapa Indonesia mau beli rudal Kan? Banyak alasannya, bos. Tapi intinya kalau dengan Turki ini peluang transfer teknologinya besar, sehingga kemandirian industri pertahanan dapat digenjot lebih cepat. Dan dengan hadirnya dua sistem ini di kedua negara, maka peta kekuatan kawasan jelas semakin menarik. Walaupun hubungan Indonesia dan Australia saat ini aman-aman wae, namun ya, kemampuan serangan presisi jarak jauh ratusan kilometer ini pun tentu bakal menjadi faktor yang selalu diperhitungkan dalam strategi pertahanan masing-masing negara, bos. Mantap, mantap, jos. Nah,
Jadi bagaimana menurut kalian tentang dua negara tetangga yang kini masing-masing punya rudal balistik ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.